who gave me your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Ya, Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita, menaikkan setiap ungkapan syukur kita, bahwa Dia Bapa yang baik, Tuhan yang baik atas hidup setiap kita. Satukan hati kita, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapakku yang baik, yang teramat baik dalam hidup kami, kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan penyertaan-Mu, perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami boleh menikmati, tetap merasakan kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu, kesehatan, perlindungan yang Kau nyatakan dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di tengah keadaan yang tersulit sekalipun kami percaya. Dan kami terlalu yakin Kau Allah yang menjaga, menyertai, memberkati hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Mari Bapa, kuasai tempat ini. Biar Roh Kudus mengurapi tempat ini. Mengurapi setiap umat Tuhan yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini. Sertai mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Mau jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nyatakan terima kasih-Mu kepada Dia. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Kita mau naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih.
Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amen. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your grace. Thank you, Jesus. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Amen. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allahku. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kita, kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh terluput dari setiap keadaan yang tidak baik. Tuhan menjanjikan perlindungan berkat-Nya atas hidup setiap kita. Umat-umat pilihan-Nya, pelayan-pelayan-Nya yang setia.
Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, thank you Jesus. Jesus. Angkat tanganmu. Nyatakan ucapan terima kasihmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Semua karena anugerahmu kami boleh ada sampai hari ini. Selamanya kami mau memuji menyembahmu Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Berikan kemuliaan, ucapan syukurmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Hallelujah, hallelujah, Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allahku. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat lawatan dan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih buat lawatan kehadiran-Mu di rumah-rumah setiap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada siang hari ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan, lawatan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata atas hidup setiap kami. Kami mau terus memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji lebih lagi bersama katakan amin. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kita boleh sama-sama menyatakan 3 kali Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bersama kita katakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Di badai topan dunia, Dialah Tuhan tempat perlindungan kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya tak
perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yes, Yesus gunung batu. Bersama di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Yes, niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Inilah penyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah gunung batu hidup kami Yesus. Kami naikkan pujian ini. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu. Umat Tuhan dengan semangat nyanyikan pujian ini. Berlindung yang teguh. Ya Yesus, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, amin. di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Thank you Jesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Mari, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hidup dan hatimu. Mari menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk melakukan bagian kita yang terbaik baginya, maka Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah berhutang kepada setiap anak-anaknya. Percayalah bahwa janji-janjinya ya dan amin atas hidup kita. Dia yang ada di setiap langkah, yang ada di setiap nafas, di setiap musim hidup kita. Mari kita menyerahkan akan setiap kehidupan kita, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Menyatakan pujian ini, bahwa Dia Allah yang menjaga menyertai, yang selalu ada di hidup kita. Setiap kehidupan kita, dalam setiap kesulitan yang keadaan yang kita hadapi, kita percaya Dia selalu menyertai kita. Bapa, kami mau menyerahkan akan pemberitaan firman di siang hari ini Tuhan. Mari Bapa, kuasai setiap umat-Mu, hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah kesempatan kami untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah yang terbaik. Hari depan yang penuh pengharapan. Makasih Bapa, urapi hamba-Mu. Pakai lidah bibir ya Tuhan.
agar setiap yang ia sampaikan sungguh-sungguh daripada. Mari Bapa, Roh Kudus kuasai setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, amin. Tak pernah kehilangan jarak. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan jarak. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu cukup bagi kami Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah penyataan iman kami. Amin. Inilah pengakuan setiap kami anak-anak-Mu, bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Umat Tuhan yang di rumah nyatakan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudaraku untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pujian kami dan penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu menyenangkan, menyukakan hatimu Bapa. Sungguh hati kami limpah ucapan syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang manis untuk mengalami perjumpaan dalam hadirat-Mu dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Ini waktunya yang manis buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami Tuhan buka hati kami dan buka telinga kami dengar-dengar akan firman-Mu, supaya kami Tuhan diberkati dan kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau, rencana-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan dengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan yang diberkati katakan amin bersama dengan saya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tentu saudara, saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu sehat, diberkati Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita saudaraku mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Markus 14 ayat yang ke-38. Markus 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau merenungkan sebuah kebenaran dari firman Tuhan dengan tema yang saya sampaikan adalah melawan godaan dosa dan menang terhadap godaan dosa. Melawan godaan dosa dan menang terhadap godaan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa adalah seteru Allah dan juga adalah seteru orang percaya. Meskipun sebetulnya oleh karena Yesus yang telah menderita mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari kematian, sesungguhnya telah mengalahkan kuasa dosa. Tetapi hal tersebut saudara-saudaraku tidak serta-merta menjadikan hidup orang percaya untuk tidak waspada saudara-saudaraku terhadap dosa itu. Ketika di Taman Getsemani, saudaraku, Yesus mengingatkan para murid-muridnya dengan pembacaan Alkitab yang kita baca tadi. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Orang percaya harus berjuang, saudaraku, terus-menerus sepanjang hidupnya. Itu maksudnya. Karena meski kuasa dosa telah hilang kuasanya dan telah dikalahkan saudara-saudara, tetapi ia terus berjuang. Iblis terus berjuang untuk menjatuhkan orang percaya dari persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus, Paulus mengingatkan kita saudaraku supaya kita ini mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara boleh lihat nanti di dalam Efesus 6, saudara-saudaraku, ayat 11. Karena meski mereka, saudaraku, sudah di dalam Kristus, mereka akan tetap menghadapi dan berjuang, saudaraku, melawan dosa. Karena perjuangan kita, saudaraku, bukanlah melawan darah dan daging. Sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara-saudaraku.
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Mengingatkan kita, saudaraku, sebagai orang percaya, juga kepada orang-orang perantauan, saudaraku, di dalam kitab Petrus, surat Petrus, saudaraku, Petrus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan, saudaraku, pada waktu itu. Petrus mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saudara. Nah, melawan dosa bukan sekedar, saudaraku, melawan serangan kejahatan dari luar diri kita sebagai manusia ini, tetapi melawan keinginan dalam diri kita. Dan kita, saudaraku, harus terus berjuang. Walaupun, saudaraku, iblis terus membelokkan kita tidak seturut lagi dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Yaitu, saudaraku, keinginan-keinginan daging lah yang mau dibelokkan oleh setan, oleh iblis. Sehingga kita, saudaraku, terjerembab di dalam dosa terus-menerus. Itu keinginan setan. Itu keinginan iblis buat kita. Karena keinginan-keinginan daging, saudaraku, demikian yang sangat memikat, menyeret dan membuahkan dosa. Tetapi orang-orang yang dicobai, saudaraku, oleh keinginannya sendiri, karena ia telah diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu, saudaraku, telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, saudaraku, dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara-saudaraku. Yakobus 1 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Olehnya, saudaraku, apa sih sebetulnya, saudaraku, dosa itu? Mengapa kita, saudaraku, harus melawan dosa itu dan kita harus menang terhadap godaan dosa itu? Dan kita, saudaraku, mau belajar, saudaraku, apa itu dosa? Dosa itu, saudaraku, dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia itu adalah missing the target. Meleset dari sasaran, luncas seperti seorang pemanah, saudara-saudara, yang melepaskan panahnya. Tetapi anak panah itu tidak tepat sasaran, meleset, luncas, tidak kena target, saudaraku. Nah, itulah dosa, Bapak Ibu. Meleset dari semua rencana Tuhan, meleset dari semua kehendak Tuhan. Itu adalah perbuatan dosa. Jadi semua yang kita lakukan, saudaraku, yang bertentangan, yang meleset, yang luncas, yang tidak tepat sasaran, yang seperti yang Tuhan kehendaki, itu adalah dosa. Dan ada sangat banyak orang, saudara-saudaraku, gagal pikir, gagal paham, yang berkata ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu, saudaraku, baru mereka menganggap itu adalah serius dosa. Kalau mereka membunuh, mereka merampok bank yang besar, mereka berzina, saudaraku. Nah, ini adalah dosa yang sangat besar dan ini adalah dosa yang sangat serius. Sementara yang mereka anggap dosa kecil, ya cuma hanya curi jarum, mereka cuma hanya bergosip, mereka cuma hanya yang ngomongin orang. Mereka pikir ini, saudaraku, bukan dosa. Mereka pikir ini adalah dosa kecil, saudaraku, ini hanya dosa remeh-temeh. Tetapi kalau kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dan kita belajar dari firman Tuhan tentang dosa itu, hamartia itu,
meleset dari sasaran, luncas. Itu adalah dosa kalau kita meleset dari semua rencana Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus serius. Karena kadang-kadang saudaraku, iblis, setan itu menjatuhkan kita dengan strategi-strategi, metode-metode yang sepertinya remeh-temeh, tapi hendak mau menghancurkan kita dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu Saudaraku yang mau saya sampaikan bagaimana kita saudaraku menang terhadap godaan dosa. Nah, saudaraku, kita bisa menang terhadap godaan dosa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Nah, kalau kita mau saudaraku lihat di dalam Alkitab, di dalam Matius 26 ayat yang ke-41, Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana Yesus memberikan sebuah nasihat kepada murid-muridnya untuk mereka tetap berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lebih daripada itu saudaraku, Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa saudaraku kepada Tuhan dalam menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi pencobaan, Alkitab saudaraku jelas mengajarkan kita dengan pengajaran Yesus. Mari kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memampukan kita untuk menghadapi cobaan-cobaan dunia ini. Bahkan saudaraku, di dalam Alkitab berkata, supaya kita di dalam pengajaran Yesus di doa Bapa kami, berdoalah kamu supaya pencobaan-pencobaan itu jangan sampai menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu, menghanyutkan kamu. Saudara-saudaraku, maka itu sangat penting untuk kita terus berdoa. Untuk apa kita berdoa? Supaya kita, saudaraku, dapatkan kekuatan dari Tuhan. Seseorang yang tidak pernah berdoa, saudaraku, tidak rajin meminta bimbingan dari Tuhan dalam hidupnya, saya yakinkan saudaraku bahwa ini tidak akan mungkin memiliki kekuatan untuk melawan godaan-godaan iblis. Pastilah akan jatuh bangun terus. Karena Alkitab berkata saudaraku, kalau kita tidak berdoa, daging ini lemah. Tetapi sesungguhnya saudaraku, kalau kita terus berdoa, mengaktifkan hubungan kita dengan Tuhan, roh yang ada di dalam diri kita ini adalah kuat. Yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam kita itu kuat. Kalau kita aktifkan dengan doa kita, membangun hubungan dengan Tuhan dengan doa kita. Oleh sebab itu saudaraku, berdoalah kepada Tuhan dan minta kekuatan daripada Tuhan. Saya sangat yakin aku akan kuat menghadapi segala cobaan-cobaan setan, cobaan-cobaan iblis, cobaan-cobaan dosa yang mau saudaraku menghanyutkan hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, mengapa kita harus berdoa? Karena memang Yesus memberikan perintah kepada kita. Itu yang pertama, mengapa kita harus berdoa saudaraku? Supaya kita dapat mengalahkan tipu daya iblis yang hendak menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Mengapa kita harus berdoa? Yang ketiga saudaraku, saudara harus pahami, supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ketika kita berdoa minta berkat dari Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Karena Bapa kita, saudaraku, Bapa yang baik. Kalau Bapa yang jahat saja, saudaraku, anaknya minta roti, tidak dikasih, tidak diberikan kalajengking. Kalau Bapa yang jahat saja ketika anaknya minta roti, tidak memberikan kalajengking, tapi memberikan roti, bagaimana mungkin Bapamu yang di sorga yang sangat baik itu memberikan kalajengking kepada kita? Oleh sebab itu, mohonkan berkat Tuhan turun atasmu.
Tuhan pasti memberkati saudara. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita, saudaraku, menang menghadapi godaan dosa. Sehingga kita tidak jatuh bangun, tidak terkalahkan oleh dosa itu sendiri. Tetapi kita menang terhadap godaan dosa. Yang kedua, saudaraku, kita harus rajin membaca Alkitab. Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Saudaraku, jangan pernah kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menolong kita. Jangan pernah kita, saudaraku, menuduh Tuhan. Tuhan membiarkan kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Jika Alkitabmu masih tertutup, artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pernah membaca Alkitab. Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kita tidak pernah menghidupi firman Tuhan. Kita tidak pernah, saudaraku, belajar memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Saudaraku, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita hidup di dalam firman, maka hati kita, jalan kita, pikiran kita diterangi oleh firman. Firman Tuhanlah yang dapat, saudaraku, memimpin kita berjalan di jalan yang benar. Catat itu baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang, saudaraku, sering bahkan rajin ke gereja setiap minggu. Saudaraku, tetapi ironisnya, walaupun sering ke gereja setiap minggu, tidak pernah, saudaraku, membaca Alkitab. Tidak pernah, saudaraku, merenungkan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Dan ini adalah, saudaraku, alasan mengapa firman Tuhan, saudaraku, di dalam keseharian kita, dan ini harus kita renungkan setiap hari dan hidupi, dan kita membaca setiap hari menjadi makanan rohani kita, saudaraku. Kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tetapi kalau kita, saudaraku, tidak pernah merenungkan, tidak pernah menghidupi, tidak pernah membuka Alkitab kita, saudaraku, kita malah justru mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti, saudaraku, mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. So pasti kekuatan kita akan menjadi rapuh, Bapak Ibu. So pasti, saudaraku, kehidupan kita akan terseok-seok. So pasti perjalanan hidup kita, saudaraku, akan tertatih-tatih. Karena tidak ada tuntunan. Dan kita dalam keadaan kebingungan. Orang yang punya mobil kalau tidak ada dashboardnya, saudaraku, bingung dia. Karena sebetulnya dashboard itu juga membimbing kita, saudaraku, menuntun kita sebetulnya, saudara-saudaraku. Nah, firman Tuhan itu penuntun bagi langkah kita, bagi jalan hidup kita. Sebab kalau kita tidak hidup di dalam firman, apa yang menuntun hidup kita? Berarti, saudaraku, yang menuntun hidup kita adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya disitulah setan, disitulah iblis mengincar kita untuk terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, teruslah renungkan firman Tuhan. Jika saudara selama ini belum dengan serius merenungkan, membaca, membuka Alkitabmu selama ini, saudaraku, mari ambil komitmen mulai hari ini untuk membaca Alkitabmu, merenungkan, menghayati, menghidupinya, mempraktekannya. Saya sangat yakin Tuhan akan menuntun hidupmu dan Tuhan akan memberikan kekuatan atasmu dan kau akan mengalahkan setan dan iblis. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini serius. Setiap persoalan yang kau hadapi, aku akan pasti menang kalau engkau, saudaraku, berdasar kepada firman. Fondasinya yang kuat adalah firman. Semua persoalan-persoalan yang kau hadapi, saudaraku, dan engkau mengalahkannya dengan firman, engkau pasti menang. Yesus saja
ketika dicobai oleh iblis, saudaraku, di dalam Matius 4. 3 kali Yesus dicobai. Yang pencobaannya pertama, saudaraku, di dalam Matius 4. Iblis berkata begini, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lemah secara tubuh. Yesus lapar 40 hari 40 malam, gak makan, gak minum, Bapak Ibu. Iblis punya strategi yang jitu untuk menjatuhkan Yesus. Iblis berkata begini, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Kenapa iblis berkata begitu? Karena Yesus sedang lapar, Yesus butuh makan. Tapi Yesus melawan, menangkis, menjawab serangan setan iblis itu untuk menjatuhkan Yesus. Yesus menggunakan firman. Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Yesus adalah Sang Allah yang sangat sejati, menggunakan firman. Sehingga firman itu kekuatan untuk menjatuhkan segala tipu daya iblis. Bahkan yang kedua, saudaraku, iblis tidak akan pernah menyerah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, nanti akan ada malaikat-malaikat Tuhan menatang kau sehingga kakimu tidak terangkat ke bawah. Coba bayangkan. Setan itu menggunakan firman juga untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus menggunakan firman dengan firman yang sejati. Tapi setan memalsukan itu firman. Ingat, sekarang ada banyak yang memalsukan firman. Tapi Injil Yesus Tuhan itu adalah Injil yang sejati. Yaitu firman yang sejati. Tapi Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia pakai firman. Menyelesaikan setiap masalah, setiap perkara yang hendak menjatuhkannya, melemahkannya. Dia pakai firman. Sehingga dia memperoleh kemenangan dan dia memperoleh kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pencobaan yang ketiga. Iblis bawa dia lagi, saudaraku, ke atas gunung yang sangat tinggi. Setan berkata begini, iblis berkata begini, lihat sekelilingmu. Lihat semua dengan segala kemegahan dunia ini. Jika engkau menyembah aku, semua akan kuberikan kepadamu. Bayangkan. Tapi Yesus menjawabnya dengan firman. Enyahlah engkau iblis. Sebab ada tertulis bahwa engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Dan hanya kepada Dialah kamu berbakti. Jadi Yesus tidak pernah terkalahkan oleh apapun. Kenapa? Karena Yesus memakai firman, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau menghadapi pencobaan apapun, tekanan apapun, masalah himpitan apapun, godaan apapun yang hendak menjatuhkan imanmu, melemahkan imanmu. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik-baik. Mari renungkan firman. Mari perkatakan firman. Ketika engkau dalam keadaannya sangat terjerembab, engkau mungkin bangkrut, ekonomimu sedang hancur, keuanganmu sedang hancur, kesehatanmu sedang hancur. Mari perkatakan firman. Ketika kau sakit, engkau berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Maka Bapak Ibu Saudaraku memperkatakan firman, sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita menang terhadap godaan dosa. Maka yang ketiga adalah mari membangun komunitas yang baik. Sekali lagi, membangun komunitas yang baik. Supaya engkau menang terhadap godaan dosa. Mari membangun komunitas yang baik. Dalam 2 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, saudaraku, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oh, saya setuju ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Salah satu alasan kita, saudaraku, kesulitan keluar dari dosa-dosa kita, mungkin, saudaraku, bersumber dari kelompok-kelompok yang
dari tempat bermainnya kita. Enggak selalu saudaraku kejatuhan kita, kesulitan kita itu terjadi ada dari keluarga kita. Itu so pasti kebanyakan dari komunitas-komunitas yang ada di luar kita. Dari kelompok-kelompok bermain kita, Bapak Ibu Saudaraku maksud saya. Nah saudaraku, jika saudara ingin berhenti misalnya dari kebiasaan buruk, misalnya kita menggunakan narkoba, saudara untuk melawan ini, kita harus melakukannya saudaraku dengan cara berhenti saudaraku berkumpul dari orang-orang yang menggunakan narkoba. Oh, enggak ada alasan yang lain. Tapi perkumpulan kita selama ini mempengaruhi kita menjadi pengguna narkoba. Untuk kita berhenti dari narkoba itu, maka kita harus berhenti berkumpul dengan bergaul dengan orang-orang itu. Komunitas kita harus kita pindahkan dari komunitas itu ke komunitas yang lebih baik. Artinya komunitas yang baik, yang membangun kita, yang mengasihi kita, yang menuntun kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini akan bisa menolong kita, melepaskan kita dari segala keterikatan-keterikatan kita yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Saudaraku, saya bisa lihat perbedaan orang yang percaya kepada Tuhan, bergaul dengan orang yang percaya Tuhan, dengan orang-orang yang memiliki komunitas di luar Tuhan. Orang-orang yang di luar Tuhan, saudaraku, untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam memberikan nasihat, saudaraku, pasti berbeda dengan, saudaraku, dengan orang-orang komunitas-komunitas yang percaya kepada Tuhan, memberikan nasihat, memberikan, saudaraku, hikmat-hikmat, tentunya hikmat dari Tuhan, hikmat firman. Tapi kalau orang dunia, saudaraku, adalah hikmat-hikmat dunia ini, adalah metode-metode dunia yang digunakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu dirusak, kamu harus merusak juga, harus balas. Tapi saudaraku, kalau kita di dalam komunitas yang baik, maka dalam komunitas kita yang baik itulah akan bisa menolong kita untuk kita bisa bertumbuh. Itu sebabnya pilihlah komunitas yang baik. Komunitas kita, saudaraku, bagaimana kita bisa bertumbuh di komunitas yang baik? Maka bergabunglah di dalam komsel. Bergabung, saudaraku, di dalam persekutuan orang percaya. Maka itu akan membangun iman kita. Sebab, saudaraku, kepada siapa kau bergaul, itu akan menentukan hidupmu. Apakah saudaraku bergaul dengan orang di luar Tuhan, atau bergaul di dalam orang komunitas yang percaya kepada Tuhan? Saya sangat percaya. Itu akan mendatangkan perbedaan 180 derajat. Maka saya percaya kalau saudara memilih berkomunitas dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membangun hubungan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sudah pasti engkau akan bertumbuh di dalam rohani dan komunitasmu menjadi komunitas sehat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita membangun hubungan kita kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, ketika kita jatuh dalam dosa oleh karena kelemahan-kelemahan kita, maka ada orang yang dapat menolong kita di dalam komunitas kita, komunitas rohani. Jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas-komunitas rohani kita. Maka saya percaya, saudaraku, saudara akan menjadi kuat mengalahkan segala godaan-godaan dosa, godaan-godaan iblis, tipu daya setan iblis yang hendak menghancurkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur berterima kasih kami firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajar kami dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi berkat, memberkati kami, menguatkan kami, dan menumbuh
iman kami Tuhan, sehingga iman kami menjadi iman yang kokoh, iman yang sehat, iman yang bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami Tuhan menang menghadapi godaan dosa, sehingga kami Tuhan tidak pernah Tuhan menjadi jatuh bangun dalam dosa Tuhan, oleh karena kami Tuhan tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami Tuhan hendak mau belajar Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa kami dan membaca firman-Mu Tuhan, dan kami akan membangun di dalam komunitas yang baik, di dalam persekutuan rohani, di dalam kumpulan kami yang membicarakan, memperkatakan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami, dan kami Tuhan dapat saling membangun, saling menguatkan di dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, demi nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memberikan persembahan Bapa. Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau berkati juga Tuhan bisnis kami Tuhan, dagangan kami Tuhan, studi kami Tuhan, toko kami Tuhan, karir kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Flame Alam Sutra. Berikut adalah kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Ibadah Raya minggu depan akan ditayangkan secara online streaming melalui YouTube GBI Flame Alam Sutra pada pukul 10 pagi dan Facebook pada pukul 5 sore, dan akan dilayani oleh Pendeta Muda Yunike Mary Christina. Ibadah Flame Kids minggu depan akan dilayani oleh Kak Herlin dengan tema kesabaran, dan diadakan melalui Zoom pada pukul 4 sore. Oh ya adik-adik, jangan lupa nanti jam 4 sore juga ada Flame Kids dengan tema Damai Sejahtera bersama dengan Kak Linda. Ibadah Teens pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan tema Dunia Gemerlap. Pembicara Kak Peter Theokaris. Ibadah WBI pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan tema Aku Merdeka. Pembicara Pendeta Muda Yunike Mary Christina. Bible Study pada tanggal 17 Agustus diliburkan dan akan aktif kembali pada tanggal 24 Agustus 2021 atau minggu keempat. Gembala Menyapa diadakan setiap hari Kamis pukul 7:30 malam. Dilayani oleh Pendeta Daniel Sihombing dan Pendeta Muda Yunike Mary Christina. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikutinya, dan berlaku juga untuk para jemaat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Good Morning Holy Spirit yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5:30 pagi. Dan juga Good Morning Prayer GBI Flame Alam Sutra setiap Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom dan terbuka untuk umum. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam doa dan puasa yang diadakan setiap hari Rabu selama 16 jam berpuasa. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya dengan pokok doa sebagai berikut: keluarga, GBI Flame, dan pemulihan bagi Indonesia. Vokal coaching wajib untuk para WL dan singer yang melayani di GBI Flame Alam Sutra. Diadakan melalui Zoom dan dilayani oleh PDP Yusak Dani dan Stevi. Sesi 5 pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pada pukul 7:30 malam. Kami mengajak jemaat untuk mengumpulkan koin untuk disumbangkan ke diakonia. Saat ini jemaat dapat mengumpulkan koin di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, boleh dibawa ke gereja. Kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan sembako berupa gula, beras, indomie, dan lain-lain.
yang akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan di masa-masa pandemi ini. Gereja GBI Frame Alam Sutra membentuk tim Satgas COVID-19 yang bertugas untuk membantu meringankan dan mencari solusi khusus jemaat dan keluarganya yang terpapar COVID. Kami mengajak Bapak Ibu yang tergerak meringankan beban saudara kita bisa mendonasikannya ke rekening yang tertera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera. Demikian informasi kegiatan gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita perkatakan visi gereja kita dengan penuh percaya dan iman. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Mari kita berkatakan value gereja kita. 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellence. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellent. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Flame. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mengakhiri ibadah kita. Doa saya menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi menjaga saudara, biar berlimpah-limpah berkat saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Bawalah berkat berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.